Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang merupakan pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang bertanya, apa bedanya nianqing, dan qingnian, qingnian. Itu kalau nianqing, qingnya qing hijau ya, nianqing. Kalau qingnian, qingnya qing enteng, ya ringan, qingnian. Jadi kedengarannya sama ya, nianqing dan qingnian. Nianqing artinya apa sih? Muda loh sih. Kalau qingnian, Qingnian umurnya yang muda. bukan. Gimana sih maksud? Qingnian itu adalah orangnya, pemuda, ya, pemuda. Kalau nianqing adalah usianya, usia muda. Jadi kita bisa katakan ta shi yi ge qingnian, qingnian shidai. Qingnian shidai jadi saat masih muda. Tapi ta hen nianqing. Nah, kita kembali lagi ke tata bahasa. Kalau yang pernah belajar, tata bahasa itu harus mengetahui apa itu kata sifat dan kata benda, bedanya apa. Kalau kata sifat kan boleh tambah hen nianqing. Bisa bilang hen nianqing nih, hen nianqing, wo bu nianqing. Bisa pakai hen, bisa pakai bu. Tapi nggak bisa bilang wo hen qingnian. Nggak bisa bilang wo bu qingnian. Kan dia kata benda. Kata benda nggak bisa pakai tidak, maksudnya tidak apa, tidak meja, nggak bisa kan. Jadi ingat aja, qingnian adalah pemuda, ya, pemuda artinya orangnya, kata benda. Tapi kalau nianqing itu kata sifat, ya, usianya muda. Ta nianqing, nianqing de shihou, saat masih muda. Tapi kalau bilang qingnian de shihou boleh nggak? Boleh loh. Boleh. Oh iya. Nah, itu jadi masalah. Wo qingnian de shihou, jadi saat aku di masa muda. Wo nianqing de shihou sama. Saat saya muda. Artinya kata-kata yang bikin orang bingung itu begitu. Kadang-kadang dia dibalik ganti ya, gantian nggak apa-apa, sama maknanya. Tapi ada yang nggak bisa dibalik. Ada saatnya dia nggak bisa, gitu loh. Ada saatnya gantian, sama kayak orang. Ada saatnya kita bisa gantian, ada saatnya nggak juga, itu kan. Jadi itu yang bikin bingung kadang. Nah, jadi sekarang kita akan angkat dari niannya dulu supaya kenal dengan nian. Niannya yang ada di mana? Yang ada di kanan. Qingnian ya, kita bahas qingnian. Kita akan bahas dari jenjang hidup manusia. Dari jenjang hidup manusia dari kecil nih ya, baru lahir kan baby. Apa namanya kalau baby? Baby itu apa sih? Bayi. Iya, bayi. Orang nanya cungunnya. Oh, cungun. Itu namanya ingal. Ingal. Nah, kalau ingal tuh pakai masa ingal ci. Nanti kita lihat ya. Ingal ci. Jadi masa bayi. Nah, setelah bayi itu masanya dilewati, dia akan masuk ke masa apa? Balita. Balita itu cungunnya apa? Itu namanya yunian. Nah ya, lihat ya, yunian. Itu yu, makanya di situ kalau kita ajak anak masuk ke TK, namanya yuan atau yuan itu. Jadi yang pasti itu yunian. Nah, setelah balita berarti lewat 5 tahun, masuk 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai umur 12-an. Itu namanya apa? Cungnian bukan maksudnya? Bukan. Cungnian itu udah tua. Itu masuknya ke tongnian. Tong, kenapa tong? Karena tong. Tongnian. Tongnian itu dari umur 6 lewat balita, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tongnian itu jadi masa kanak-kanak namanya. Masa kanak-kanak ya, tongnian. Nah, maka kita Tongjie, hari raya anak-anak kan pesta itu Tongjie, itu biasanya anak SD. Nah, setelah SD selesai, masuk lagi ke jenjang yang berikutnya, ikuan kuo tuh, ikuan tuh ya, satu kuan lewat, masuk lagi. Dia mau masuk ke remaja itu kan mesti ujian dulu. Ujian apa? Ujian SD. Ya kalau di Singapura namanya PSLE, Primary School Living Examination. Jadi lewati masuk ke SMP kan. SMP rasanya beda kan, kayaknya udah bukan anak-anak lagi kan, nyanyinya juga udah beda kan. Nah, itu namanya apa? Kalau udah tongnian naik ke atas namanya apa? Shaonian. Nah, itu namanya shaonian. Shaonian itu laki-laki biasanya. Shaonian di Inggris kan paling bagus. Kalau Inggris itu dia bilangnya teenagers atau teenagers. Kenapa teenagers? Karena dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai teen segitu aja, udah 20 nggak ada teennya lagi. Jadi yang disebut shaonian itu 13 sampai 19. Ya, itu namanya remaja. Nih shaonian bisa berarti
jenjangnya, jenjang waktu itu seperti yang tadi kita katakan dari Yunian kan jenjang semua. Yunian, Tongnian, terus ke Shaonian itu jenjangnya. Tapi Shaonian ini bisa disebut orangnya juga. Shaonian seorang anak remaja. Jadi manusianya orangnya itu loh. Shaonian. Ada lagu Alisan, Alisan de Gunyang Mei Ru Shui Ya, Alisan de Shaonian Zhuang Ru Shan. Jadi Shaonian artinya remajanya. Shaonian he Shaonu kalau perempuan. Jadi itu remaja laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan nggak pakai nian lagi, langsung ni aja Shaonian he Shaoni. Oke. Sekarang kalau kita sudah masuk ke 19, wah lulus lagi nih. Lulus ujian segala macam, ujian sekolah, ujian kesehatan, masuk berikutnya apa namanya? Ayo. Berarti masuk mulai 20 kan? Iya. Nah, itu apa namanya? Nah, itu namanya Qingnian. Nah, itu yang disebut Qingnian. Qingnian itu masa muda. Masa muda dari umur 20 ya, hitungannya Qingnian. Sampai berapa? 30? Semua pikir yakin apa 30, 32, 35? apa 38? Ya 38 udah enggak ya Los ya? Boleh nggak 39? Rasanya enggak, kata kalau 38 ya. Kalau 38 artinya udah bukan Qingnian lagi, jadi nggak muda ya. Lalu masuk ke mana? Ya, mungkin ada yang tanya, wah ini masuknya ke Zhongnian. Nah, Zhongnian artinya itu paruh baya kan? Paruh baya. Tar dulu, jangan masuk ke paruh baya dulu. Sebelum paruh baya, manusia kalau hidupnya yang panjang ya, yang dikasih banyak waktu oleh yang di atas ya. Nah itu sebelum dia masuk ke Zhongnian, masa paruh bayanya, itu dia setelah Qingnian itu bisa ada satu jenjang di mana dia tuh jaya. Jadi dia bukan hanya pemuda, tapi dia masuk ke masa kejayaan. Kejayaannya. Jadi apa tuh Indonesianya saya nggak tahu juga. Itu di Zhongnian ada namanya Zhuangnian. Zhuangnian. Masa Jadi, sukses bukan masa sukses boleh, masa jaya itu maksudnya. Kalau dia itu jadi tentara, mungkin saat itu jadi jenderal. Kalau dia bisnis, mungkin dia jadi orang kaya raya yang besar sekali. Pokoknya itu Zhuangnian. Tapi ada pertanyaan, Zhuangnian itu dia datangnya setelah Qingnian atau setelah Zhongnian? Siapa yang tahu? Orang terbalik, Zhongnian dulu, tua dulu, tengah dulu, paruh baya. Setelah paruh baya, masa jayanya datang pada umur 60. Seperti Fei Xiang. Fei Xiang 62 dia jaya lagi. Iya. Nah, jadi kapan Zhuangniannya? Apakah Qingnian dulu, lalu Zhuangnian, lalu Zhongnian, atau Qingnian dulu, Zhongnian dulu, baru Zhuangnian, tergantung orangnya. Tergantung masing-masing bagaimana bawa hidup di dalam dunia ini. Sudah tua masih gagah, apa belum tua sudah loyo? Nah, itu pepatah dalam bahasa Mandarin ada. Namanya apa? 世界上有18岁的老翁，世界上有18岁的老翁，也有80岁的青年，也有80岁的青年。Juga ada pemuda yang umurnya 80 tahun. Dia 80 tapi dia masih Qingnian, boleh nggak? Boleh aja. Masih gagah lah. Masih keren, masih gagah. Jadi antara Qingnian, Zhuangnian, dan Zhongnian tergantung tuh susunannya. Bisa Qingnian dulu, Zhongnian dulu, baru Zhuangnian. Apa Qingnian dulu, baru Zhuangnian, langsung Zhuangnian, langsung baru masuk ke Zhongnian. Jadi dia nggak langsung Laonian tuh. Nah karena kalau ini sudah dilewatin semua, itu manusia akan masuk ke Laonian. Tapi Losya, ada gak sih orang yang nggak mengalami masa Zhuangnian? Ada. Nggak Zhuangnian, dia nggak pernah jaya, dia nggak pernah sukses. Bangsa muda nggak lama langsung tua, udah tua langsung bye-bye, kan ada juga. Bisa aja Zhuangnian ini bisa hilang. Bukan semua orang memiliki jenjang itu. Mau bisa Zhuangnian atau tidak tergantung orangnya, tergantung kondisinya yang dialaminya, ya suasananya, masih banyak lagi deh faktor lain ya. Nah kalau sudah bisa lewat semua sampai lengkap nih, bukan semua orang lengkap kan, ada orang anak-anak baru Yunian aja belum Zhongnian udah nggak ada juga kan ada. Jadi Qingnian, Zhuangnian, Zhongnian, setelah Zhongnian dia masuk ke Laonian. Benar nggak masuk Laonian? Bisa saja Laoniannya itu dianggap Zhongnian, bisa juga. Karena dia kalau udah Laonian disebut apa dia tetap Laonian juga. Tapi Laoniannya kalau panjang masih ada lagi yang namanya Wannian. Wan itu malam.
Jadi launian wannian atau wannian disebut mu'nian. Mu itu sore. Jadi sudah tua sore dulu baru malam atau habis tua langsung malam. Nah, malam kan udahan dong. Nah, maka orang katakan orang-orang tua tuh yang usia senja, kita bilang kan di usia senja kan, senja kan udah mau malam, bilang siang hong. Makanya kalau anak-anak muda disebut caoyang tuh matahari pagi. Kalau siang itu matahari yang sore. Malam. Tapi kalau dibilang siang hong, ya itu orang-orang yang udah tua yang masih mau keren, yang masih mau semangat, tapi udah usianya usia senja. Nah, itu maka dikatakan siang hong. Baik, kita kembali lagi. Maka jadi total semuanya kalau yang lengkap ya dari awal dari younian, tongnian, shaonian, qingnian, zhuangnian, zhongnian, laonian, mu'nian, wannian. Nah, itu nian semua. Nah, di sini yang kebagian nianqingnya nih nggak ada. Karena kalau nianqing niannya di depan. Jadi niannya ada, yang ada adalah nian shao, boleh. Nian shao artinya usianya masih sedikit, masih muda. Atau nianqing, ya nianqing betul juga sama artinya muda, nianqing. Atau ada lagi kalau udah tua kita katakan nian lao. Bisa nian lao, ta nian lao le. Tapi orang nggak mau dibilang nian lao, biasanya orang bilang nian cita. Nian cita lah. Tapi ada nggak yang lebih tua lagi? Ada. Kalau udah tua-tua banget gitu. Itu disebut nian mai. Ya, nian mai. Ya, karena mai kai tapu, jadi jalannya udah jauh sekali. Nah, ini adalah jenjang kehidupan manusia. Jadi kita mau pilih yang mana nih? Mau yang jadi 18 岁的老翁, kakek-kakek yang umur 18 tahun, atau mau jadi 80 岁的青年, pemuda yang umurnya 80. Nah, pilih sendiri. Nah, sebagai penutup ya, saya ingin mengangkat puisi dari tokoh sejarah yang namanya Cao Cao. Pernah dengar? Cao Cao itu tokoh dari San Guo Yan Yi, 3 negara ya. Salah satu panglima perang atau bukan hanya panglima perang, sekaligus juga mewakili rajanya, mengatur negerinya. Kita katakan Zhong Heng Cancang. Jadi di medan perang tuh dia naik kuda perang, mimpin langsung, tapi bisa nulis puisi. Nah, ini puisinya yang kita baca ya. Puisi dari Cao Cao sendiri yang berjudul Gui Sui Shou. Gui itu artinya kura-kura. Sui meskipun, shou panjang umur. Kura-kura meskipun panjang umur. Itu judulnya ya, Gui Sui Shou. Isinya seperti ini. Shen Gui Sui Shou,悠有今始，腾舍成物，终为图灰。老骥伏枥，志哉千里。烈士暮年，壮心不已。银座之期，不但在天，养育之福，可得永年。Belakangnya, sing sen zai kei yong zui itu nggak ada apa-apanya. Kura-kura sakti berapapun panjang usianya tetap saja akan berakhir. Ular naga sekalipun terbang di atas awan tetap akan jatuh ke bumi menjadi tanah dan debu. Kuda perang yang tua mendekam di kandang, hatinya berada di medan perang ribuan mil di sana. Kesatria pada usia senja tak pernah padam api semangat juangnya. Demikian Cao Cao menggambarkan dirinya sebagai kuda gagah yang selalu berjaya di medan perang. Nah, di sini ada kata Lie Shi ya. Lie Shi itu adalah kesatria. Tapi jangan lupa ya, jangan sampai salah ya. Lie Shi yang sekarang di dalam bahasa Mandarin modern itu Lie Shi harus pahlawan atau kesatria yang sudah gugur. Yang hidup nggak boleh. Tapi di saat itu masih maknanya termasuk yang hidup, yang masih gagah ya. Jadi jangan salah ya. Jadi dikatakan Yin suo zhi qi, butan zai tian. Jadi jaya atau lesunya kehidupan bukan semata-mata ditentukan olehnya. Lalu dikatakan yang yi zhi fu ke de yong nian. Pemeliharaan atau perawatan itu bisa menyalakan api semangat agar lebih panjang. Jadi ini saja yang kita ambil sebagai
acuan atau apa kata mutiara yang menyemangati kita. Apa yang mau diangkat? Yang tengah, yang penting. Lao Ji Fu Li, Zhi Zai Qian Li, Lie Shi Mu Nian, Zhang Xin Bu Yi. Yin Suo Zhi Qi, Bu Dan Zai Tian. Yang Yi Zhi Fu, Ke De Yong Nian. Siapa sih Cao Cao? Kalau nggak tahu cari ya, cari di internet gampang itu. Di mainan itu game-game juga banyak ya.